Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita senantiasa diberikan kemudahan langkah, senantiasa diberikan kenikmatan sehingga kita dapat menjalankan amanah dalam perkuliahan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memamparkan materi tentang perbandingan mazhab dalam puasa. Teman-teman sebelumnya sudah belajar dan sudah dipaparkan oleh teman kita dari kelompok 5 bahwasanya sebelumnya kita belajar tentang perbandingan mazhab dalam sholat. Nah, pada pertemuan kali ini kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Noviana NPM 1704010059 dan ada ketiga teman saya, ada Mbak Ananda Amelinda, Mas Sodikin dan juga Mbak Erviana. Di sini kami akan membahas secara detail dan secara rinci insya Allah tentang perbandingan mazhab dalam puasa. Nah, sebelum teman-teman belajar lebih dalam tentang perbandingan mazhab dalam puasa itu sendiri, alangkah lebih baiknya ketika kita mengetahui arti dari puasa itu. Ya, langsung saja saya di sini Ayu Noviana akan menjelaskan tentang arti atau definisi dari puasa itu sendiri. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa puasa itu adalah menahan. Secara bahasa artinya adalah menahan. Menahan dari apa? Nah, kalau berdasarkan secara istilah atau berdasarkan hukum syara, puasa itu artinya menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dari terbitnya mata fajar sampai terbenamnya matahari dan disertai dengan niat, itu adalah puasa. Yang dimaksud menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa apa contohnya? Seperti teman-teman ketahui, contohnya adalah makan, minum di siang-siang bolong, di siang hari atau di waktu yang saatnya puasa, makan, minum ataupun keluar haid atau keluar darah ataupun kotoran seperti itu. Nah, selanjutnya ketika sudah belajar tentang definisi puasa, tentunya harus mengetahui syarat wajibnya. Apa saja syarat wajibnya? Yang pertama adalah berakal. Di sini adalah artinya orang tersebut Islam dan tidak gila. Berakal artinya akalnya itu sehat. Kemudian yang kedua adalah balik, di mana kalau perempuan ditandai dengan menstruasi, sedangkan dengan laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah. Nah, ketika orang tua mendidik anak untuk berpuasa itu artinya belum mewajibkan, namun melatih agar ketika mereka sudah balik, mereka sudah terbiasa untuk menjalankan ibadah puasa. Tentunya ibadah puasa Ramadan atau puasa wajib. Kemudian yang ketiga adalah kuat. Di sini artinya tidak sakit keras ataupun sedang berada dalam keadaan yang benar-benar mendesak yang tidak mewajibkan puasa, seperti itu. Kemudian setelah kita belajar definisi syarat wajib, kita akan belajar tentang syarat sah dari puasa itu sendiri. Yang pertama adalah Islam tentunya. Islam, jadi puasa Ramadan atau puasa wajib ini hanya diperuntukkan oleh orang Islam, bukan non-Islam ataupun kaum kafir. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz, yang ketiga adalah suci dari kotoran, baik itu kotoran haid maupun nifas, karena ketika itu keluar maka akan dapat membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir adalah dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Artinya memang waktu puasa Ramadan itu sudah ditentukan oleh Islam, oleh ajaran Islam. Tidak boleh semaunya kita. Kita mau puasa misal dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam, jam 10, jam 7 pagi sampai jam 8 malam, itu tidak diperbolehkan. Karena memang waktu untuk kita berpuasa itu sudah ditentukan dalam Islam, yaitu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan jangan lupa tetap disertai dengan niat.
Mungkin seperti itu awalan dari pengertian puasa serta syarat sah dan wajib dari puasa itu sendiri. Selanjutnya mengenai dalil puasa dan juga penjelasan lebih dalam tentang perbandingan mazhab dalam puasa akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfiana Solehatun Marhati, NPM 1704010025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar beribadah puasa. Nah, puasa yang akan kita bahas di sini adalah mengenai puasa Ramadan. Jadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya yaitu tentang puasa. Nah, puasa di sini adalah puasa Ramadan, di mana untuk orang-orang yang beriman atau untuk orang-orang muslim, puasa Ramadan itu adalah suatu hal yang wajib atau diwajibkan seperti itu. Nah, hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, maksud dari ayat ini adalah untuk kita umat muslim atau orang yang beriman, maka kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat tadi juga pada awal-awal kata juga ada dijelaskan amanu atau beriman. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan untuk kita atau untuk seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi kan ini puasa itu merupakan suatu hal yang tidak mudah bagi orang-orang yang memang belum terbiasa melaksanakan puasa. Karena apa? Karena ketika kita berpuasa, maka kita akan menahan banyak hal, yaitu kita menahan dahaga, kita menahan lapar, kita menahan hawa nafsu, dan juga menahan yang banyak hal lagi seperti itu ya. Jadi kenapa di situ dikatakan amanu, beriman, ya maksudnya yaitu puasa Ramadan itu akan ringan atau akan mudah dilaksanakan ketika kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, ketika kita beriman, kita kita percaya dan kita beriman kepada Allah, maka ketika kita melaksanakan puasa tentu akan merasa mudah gitu. Nah, perintah berpuasa bagi umat muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan, maka seluruh umat muslim di seluruh dunia diwajibkan untuk berpuasa, karena di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasulullah memberikan petunjuk tentang ketentuan di banyak waktu kewajiban, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Nah, petunjuk Rasulullah di atas menunjukkan bahwa umat Islam itu wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yakni ketika kita itu melihat telah melihat bulan atau telah ada persaksian dari seseorang yang adil gitu. Jadi kita awal mulai puasa Ramadan itu ketika kita telah melihat bulan atau ada persaksian dari seseorang yang memang dia itu orangnya adil gitu ya. Jadi perkataannya itu dapat dipercaya seperti itu. Nah, apabila kita belum melihat bulan, maka Rasulullah mengatakan beliau menyempurnakan bulan puasa itu selama
selama bulan Sya'ban atau 30 hari. Jadi ketika kita belum melihat bulan, jadi kan kita kan disuruh berpuasa 29 hari. Namun ketika kita tidak melihat bulan atau belum ada persaksian dari seseorang yang adil, maka Rasulullah menyempurnakan bulan puasa Ramadan itu selama bulan Sya'ban atau 30 hari. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbedaan pendapat mazhab dari beberapa pandangan ya, menurut beberapa pendapat dari para ulama, yang akan dijelaskan oleh Mas Sadikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai perbedaan pendapat dalam 4 mazhab mengenai puasa Ramadan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengertian sholat, pengertian puasa dan sunnah-sunnah maupun rukunnya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai perbedaan mazhab mengenai puasa Ramadan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mazhab Hanafi. Dasar mazhab Hanafi yaitu adalah Quran, hadis, qaul sahabah, ijma, qiyas, istihsan, dan urf. Nah, selain itu Hasbi As-Siddiq dalam riwayatnya juga memaparkan dasar-dasar mazhab Hanafi sebagai berikut, yaitu pendirian mazhab Hanafi mengambil dari orang kepercayaan dan lari dari keburukan, memperhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Nah, kemudian mazhab yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab ini dibangun berdasarkan 20 dasar, kemudian 5 dari Quran dan 5 dari hadis, yaitu nas kitab, keumuman dan kekhususannya, mafhum mukhalafah, mafhumnya mukhalafah al-muwafaqah, tanbih, ilah. Selebihnya dari ijma, qiyas, amal ahli Madinah, kaul sahabi, istihsan, sadut dariyah, menjaga khilaf, istisab, maslahah mursalah, dan man qoblana. Dalam riwayat Zuhaili 2011-42. Nah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, mazhab yang ketiga mengenai puasa Ramadan yaitu mazhab Syafi'i. Nah, dasar-dasar mazhab Syafi'i ini dapat kita lihat dalam kitab Usul Fikih, Ar-Risalah, dan kitab Fikih Al-Um. Di dalam buku-buku tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum fariah yang bersifat cabang. Nah, dasar-dasar mazhab yang pokok ialah berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut, ada 4, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Imam Syafi'i menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dalam menetapkan hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah di sini yaitu adalah sunnah dari Rasulullah SAW, digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nasir al-Sunnah atau pembela sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga setelah Al-Quran, sunnah, kemudian yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijma yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijma para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian yang keempat adalah qiyas, yang dalam Ar-Risalah disebut sebagai istihad
apabila dalam ijma' tidak ditemukan hukumnya. Akan tetapi Imam Syafi'i menolak dasar istihsan dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam. Yaitu terdapat dalam riwayat Zuhaili tahun 2011 44. Kemudian yang terakhir, teman-teman, anak-anakku yang saya muliakan, yaitu adalah mazhab Hanbali. Dasar mazhab Hanbali memiliki kesamaan dengan mazhab Imam Syafi'i, yaitu mengingat beliau adalah murid Syafi'i sendiri. Dasarnya adalah Quran, hadis, fatwa sahabat, ijma', qiyas, istisab, maslahah mursalah, dan darai, yaitu terdapat dalam riwayat Zuhaili 2011 47. Nah, teman-teman, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, itulah 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai perbedaan puasa Ramadan. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.